Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan yang akan membahas tentang pasar modal dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pertama-tama, perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Aprilia Safira, ada Mutia Amelia Sari, dan Rindiani. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya, yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantaran, komisioner, dan underwrite. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjangan yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama, emiten. Perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Ketiga, penjamin emisi, underwrite. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Kelima, pialang, broker. Perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual efek. Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi Badan Pengawasan Pasar Modal sebagai pengawasan seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Bursa Efek. Saat ini ada 2 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Ketiga, perusahaan efek. Keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, PT KPI. Kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar keuangan yang beroperasi terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama pasar modal syariah adalah larangan terhadap riba, spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Instrumen-instrumen ini mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, tembakau, perjudian, dan riba. Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi antara lain. Yang pertama, larangan riba. Pasar modal syariah tidak memperbolehkan transaksi yang melibatkan bunga atau riba. Oleh karena itu, instrumen-instrumen keuangan yang memberikan atau menerima bunga tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah. Yang kedua, larangan gharar. Prinsip ini melarang spekulasi berlebihan atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari. Transaksi yang melibatkan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dihindari dalam pasar modal syariah. Yang ketiga, larangan maisir dan qimar. Pasar modal syariah melarang investasi dalam perjudian dan segala bentuk kegiatan yang dianggap mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang tidak sehat. Keempat, larangan investasi dalam sektor haram. Pasar modal syariah tidak memperbolehkan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram menurut prinsip-prinsip Islam, seperti industri alkohol, perjudian, pornografi, atau perusahaan yang terlibat dalam produksi dan distribusi makanan haram. Nah, untuk selanjutnya adalah perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah
terletak pada prinsip-prinsip yang mendasari operasional dan instrumen-instrumen yang digunakan. Berikut ada beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama yaitu adalah prinsip dasar. Pada pasar modal konvensional, didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler dan tidak ada larangan terhadap bunga atau riba dan beberapa jenis investasi yang dianggap haram dalam Islam. Untuk pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan melarang bunga atau riba serta investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram menurut ajaran Islam. Lalu yang kedua, instrumen keuangan. Pada pasar modal konvensional menawarkan berbagai instrumen keuangan termasuk saham biasa, obligasi inkonvensional dan derivatif bunga adalah komponen umum dalam instrumen ini. Lalu pasar modal syariah menawarkan instrumen keuangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti saham syariah, obligasi syariah, suku, dan reksadana syariah. Nah, instrumen-instrumen ini diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Lalu yang perbedaan ketiga adalah pengawasan dan regulasi. Pasar modal konvensional diatur oleh otoritas keuangan dan regulator yang berlaku di negara masing-masing, seperti bursa efek dan otoritas jasa keuangan. Lalu untuk pasar modal syariah diatur oleh badan-badan pengawas khusus yang fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di beberapa negara terdapat badan otoritas khusus seperti Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal syariah. Lalu perbedaan yang keempat adalah kriteria penilaian investasi. Pada pasar modal konvensional, penilaian investasi dalam pasar modal konvensional didasarkan pada faktor keuangan dan pertumbuhan perusahaan serta tingkat pengembalian investasi. Sedangkan pada pasar modal syariah, penilaian investasi dalam pasar ini melibatkan evaluasi aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, faktor-faktor etis dan sosial juga diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah tujuan investasi. Pada pasar modal konvensional, tujuan utama investasi dalam pasar modal konvensional adalah mendapatkan keuangan finansial bagi investor. Lalu, pada perbedaan pasar modal syariah, bertujuan investasi dalam pasar modal syariah meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mematuhi prinsip-prinsip Islam, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Nah, itulah perbedaan-perbedaan mencerminkan prinsip-prinsip yang berbeda di balik pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Nah, serta penekanan yang diberikan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam pasar modal syariah. Selanjutnya adalah materi tentang pengertian instrumen pasar modal. Pengertian instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Dan yang kedua, pengertian instrumen pasar modal syariah. Pada pengertian ini adalah perdagangan surat berharga atau efek di pasar modal dengan sistem syariah atau sesuai prinsip Islam. Dalam transaksinya, instrumen ini berusaha untuk menghindari riba. Baiklah, selanjutnya fungsi instrumen pasar modal. Fungsi adanya instrumen pasar modal diantaranya: yang pertama, sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Keempat, sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, menunjang perekonomian sebab menghubungkan pihak investor sebagai pemilik dana dengan pihak pemilik usaha yang membutuhkan dana. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Dua, saham. Instrumen pasar modal yang satu ini banyak diminati.
Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Ketiga, reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar mendapatkan profit. Keempat, derivatif. Derivatif adalah surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi derivatif untuk melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga pasar modal. Yang terakhir, ETP atau Exchange Trade Fund adalah instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana namun dijual di bursa efek, tidak melalui manajer investasi. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah saham yang menggunakan prinsip syariah dalam transaksinya. Perusahaan yang menerbitkan saham harus bergerak di bidang usaha sesuai syariat Islam. Yang kedua, obligasi syariah. Sistem profit obligasi syariah diterapkan pada rasio bagi hasil atau nisbah. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang menggunakan prinsip aturan Islam atau syariah. Dalam praktiknya, ada banyak akad syariah yang digunakan, sehingga keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil berdasarkan akad yang digunakan. Yang keempat, aset syariah. Aset syariah adalah suatu surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif IBA syariah dengan portofolio berupa aset keuangan. Aset keuangan terdiri dari tagihan dari harga komersial dan jual beli aset fisik. Kelima, waran syariah adalah surat berharga atau efek yang diterbitkan perusahaan untuk menyatakan hak membeli saham dengan harga dan periode tertentu. Pihak yang membeli saham adalah perwakilan yang tergabung dalam daftar efek syariah yang disebut dengan DES. Kemudian pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu manajer investasi. Manajer investasi adalah salah satu pelaku pasar modal. Tugasnya adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Pihak ini harus memiliki keterampilan, ilmu, bahkan sertifikat di bidang investasi pasar primer maupun sekunder. Kedua, emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di bursa efek. Sebuah perusahaan bisa kita sebut sebagai emiten karena mereka merupakan pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga emisi di pasar primer maupun sekunder. 3. Itu pengawas. Pengawas merupakan pelaku pasar modal primer maupun sekunder yang menjaga mekanisme market itu sendiri. Adapun pengawasan berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Pengawasannya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Keempat, penyelenggara. Penyelenggara adalah Menteri Keuangan yang menduduki tingkat tertinggi di market. Tugas menteri adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan lalu mengaturnya pada sebuah regulasi. Dan yang terakhir adalah investor sendiri. Investor sendiri merupakan pelaku yang memberikan modal terhadap emiten dengan cara membeli efek atau saham penerbit emiten. Adapun besar atau kecilnya modal tergantung dari kemampuan para investor. Yang keenam, pialang atau yang lebih dikenal sebagai broker. Broker merupakan pelaku pasar modal dalam jual beli efek. Pelaku ini biasanya berbentuk perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintah. Yang ketujuh, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan suatu pemegang efek utang seperti obligasi. Kegiatan ini dapat bank lakukan berdasarkan penetapan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah lembaga penunjang pasar primer, merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga kelancaran transaksi di market. Adapun pelakunya antara lain kustodian, wali amanat, biro administrasi efek, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.